Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, sejenak sebentar lagi juga masuk waktu salat isya. Kita mengisi di antara kedua waktu tersebut dengan hal yang bermanfaat bagi kita, dengan kita bertalabil ilmi syar'i. Mudah-mudahan banyak keutamaan di antara keduanya. Keutamaan kita bermajlisil ilmi dan menunggu waktu salat berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal yang kita kerjakan. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia, salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya suatu amal tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sebatas dibangun di atas keinginan yang baik, sebagaimana kita pernah sebutkan sebelumnya. Suatu amal belumlah cukup diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sekedar dia dibangun di atas keinginan yang baik semata. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi akan hal itu. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, kata Rasulullah, dalam ajaran kami, dalam syariat kami, yang mana itu tidak ada, tidak terdapat, tidak tertulis, tidak pernah dicontohkan, maka dia akan tertolak secara otomatis. Demikian prinsip yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beramal. Dan memang betapa banyak di antara manusia yang menghendaki kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Dia menginginkan kebaikan, tapi kebaikan itu nggak pernah dia dapat. Mengapa demikian? Yaitu tadi keinginannya tidak diwujudkan dengan cara yang benar. Betapa banyak hari ini terjadi pada seseorang punya niatan baik tapi dia salah. Punya niatan baik tapi dia jatuh dalam kesalahan. Karena memang caranya nggak benar, dengan pendekatan yang dia lakukan nggak benar. Begitu pula dalam beragama. Ketika pendekatan sesuatu dalam agama dilakukan tidak benar, meskipun niatnya baik, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapatkan ada sekelompok kaum muslimin yang waktu itu di dalam masjid sedang ngariyung, sedang membuat halaqah. Ada beberapa halaqah di situ. Setiap halaqah ada leadernya, ada pimpinannya. Di mana pimpinannya memimpin, ayo kita takbir, maka takbirlah bersama-sama. Kita tahmid, maka bertahmidlah bersama-sama. Kita tahlil, maka bertahlillah bersama-sama. Itulah yang ditemukan Abdullah ibnu Mas'ud di dalam masjid. Maka kemudian Abdullah ibnu Mas'ud merasa takjub menyaksikan apa yang mereka lakukan ketika berzikir tidak seperti yang dahulu Nabi SAW ajarkan, sehingga dia tegur. Kata kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalaulah seandainya, ini langsung ditegur, langsung, nggak pakai perantara lagi. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, seandainya jika kalian hitung, karena mereka memang menghitung zikirnya. Disebutkan dalam riwayat mereka menghitungnya dengan kerikil. Tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya mereka hitung dengan kerikil.
Lalu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya yang kalian hitung adalah kesalahan, dosa-dosa kalian, maka tidak akan hilang berkurang kebaikan kalian, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Dia menghitung zikirnya. Sekian ratus, sudah sekian. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, seandainya yang kalian hitung adalah kesalahan kalian, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kebaikan kalian, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau katakan, celaka kalian. Itu sahabat-sahabat Rasulullah belum pada mati, masih pada hidup. Ini pasca wafatnya Nabi SAW. Itu pakaiannya Rasulullah belum rusak. Itu peralatan masak beliau belum pecah. Kalau orang kita bilang, tuh kuburannya belum kering, baru kemarin meninggal, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu, apakah kalian melakukan perbuatan dalam agama dan kalian anggap lebih baik daripada agamanya Rasulullah SAW? Pengingkaran bahwa apa yang kalian lakukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Maka kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman. Abdullah ibnu Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman. Salah seorang di antara mereka, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya apa yang kita inginkan dari kegiatan ini adalah kebaikan. Kita nggak punya maksud lain, nggak ada tendensi lain. Apalagi dilakukannya di masjid. Apa sih yang mau kita inginkan dari halaqah? Di situ kita zikir subhanallah, walhamdulillah. Ya, kemudian ada takbir Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Apa sih yang kita inginkan? Kalau bukan kebaikan, wahai Abdullah, kegiatannya aja di masjid, ya, yang diucapkan juga zikir, nggak ada yang sia-sia kelihatannya. Sekilas baik, sekilas positif. Itulah sebagian kaum muslimin menilai sebagian amalannya yang tidak pernah ada teladan dari nabinya, dia anggap sebuah kebaikan dia kerjakan dan dianggap sebagai ibadah. Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menimpali ya, argumen mereka. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Kata beliau, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak pernah dapatkan kebaikan sama sekali. Betapa banyak di antara manusia menginginkan kebaikan dan dia tidak pernah mendapatkan kebaikan itu sama sekali. Itulah yang terjadi ketika seseorang di dalam beragama, menjalankan syariat agamanya, tidak mengikuti teladan dari Nabi SAW. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita pastikan setiap amal ibadah yang kita kerjakan jelas contohnya. Bukan sekedar perasaan atau sekilas mata itu baik positif. Agama tidak dibangun di atas perasaan. Agama tidak dibangun ya di atas ya pandangan sekilas enggak. Tapi agama dibangun di atas basirah, di atas kejelasan, di atas dalil, di atas contoh. Ya. Ketika seseorang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dalam agama, bukan hanya sekedar tertolak, tapi dia juga berdosa karena menyelisihi contoh Nabi-Nya SAW. Bukan hanya tertolak amalannya, kemudian clear, enggak, tapi dia menanggung dosa karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Allah katakan dalam kitabnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Allah berfirman di dalam kitabnya, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk beliau, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, maksudnya sahabat Rasulullah, maksudnya kaum salaf sahabat Rasulullah, mengikuti pemahaman selain dari pemahaman mereka, mengikuti penafsiran selain dari penafsiran mereka, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan mereka sesat dan semakin sesat. Allah jadikan dia semakin berpaling
semakin jauh dari hidayah. Wa nuslihi jahannam, setelah itu ujungnya nanti dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Oleh karena itu para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, perkara bid'ah bukan perkara sederhana. Perkara yang membinasakan kehidupan seseorang dan kehidupan agamanya, merusak agama. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ya, bahwa beliau mengatakan tidaklah setiap tahunnya kecuali terjadi manusia melakukan kebid'ahan. Setiap kali kebid'ahan dilakukan, maka akan mati sunnah, dan yang akan hidup adalah bid'ah. Jadi berbahaya. Dalam kehidupan beragama pun berbahaya. Karena sebuah bid'ah yang dihidupkan akan mematikan satu sunnah. Dan setelah itu sunnahnya mati, bid'ahnya yang jalan. Oleh karena itu, ya, perbuatan bid'ah, ya, sebagaimana kita sampaikan, lebih mematikan, ya, dampak tikamannya terhadap kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang karikatur yang disebarkan oleh orang-orang kufar. Lebih mematikan dampak tikamannya terhadap kehormatan Nabi SAW ketimbang apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar dari karikatur mereka. Karena memang perbuatan bid'ah, ya, sesuatu yang diyakini bagian dari agama, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Ya, seakan seseorang menuduh Rasulullah melakukan pengkhianatan dalam risalah. Ada sesuatu yang baik diketahui hari ini, tapi kenapa tidak dijelaskan dalam agama? Tidak tercatat dalam hadis, tidak ada dalam periwayatan. Seakan seseorang menuduh Rasulullah ada perbuatan baik hari ini yang tidak dijelaskan pada waktu itu. Ini kan tuduhan yang begitu kejam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali kita bisa mengambil pelajaran untuk kita berhati-hati di dalam menjalankan kewajiban kita beragama, memastikan setiap amal yang kita kerjakan terdapat dalil, perintah, teladan, anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.